Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Saya akan memberikan kabar gembira buat Anda semuanya, dan terutama buat saya itu sangat gembira. Karena apa? Karena kemarin jam 3:30 saya periksa gula darah saya habis makan, yaitu 2 jam sesudah makan saya 122. Nah ini teman-teman ya, saya kasih tahu bukunya ya. Ini saya maaf ya, saya pegangin sendiri karena tripodnya lagi di bawah, saya males turun-turun. Ini saya punya kayak gini alat pemeriksaan sendiri teman-teman, biar kita nggak ke apotek ke dokter terus, karena penghematan kan. Anda bisa beli kayak gini, ini mereknya apa ini, IC nih, kayak gini mereknya. Ini saya beli 160 kalau nggak salah di online saja. Nah ini ada pemeriksaan untuk gula darah, untuk kolesterol, untuk asam urat ya, untuk 3. Tapi saya asam urat saya jarang make, karena saya memang nggak pernah kena asam urat. Dulu suka periksa ke dokter, ke apotek, itu enggak, saya normal. Nih isinya kayak gini teman-teman nih. Ini alatnya. Ini untuk jarum suntiknya, ini jarumnya kayak gini, dapat banyak ini. Terus kayak gini, ini ada untuk kolesterol 1, asam urat 1, satunya lagi untuk glukosa, untuk gula. Nggak ada di sini, kemarin ketinggalan di tas saya. Tuh, terus ada bukunya juga, ini untuk catatannya gitu. Nah ini kemarin nih teman-teman ya, ini gula darah saya pertama itu 270. Kemudian saya berusaha minum jamunya jamu ini teman-teman ya, saya bikin sendiri, dan saya banyak membikinkan orang-orang yang sedang sakit membutuhkan obat. Saya banyak membikin juga buat mereka. Nah ini gula darah saya kemarinnya ini nih, ini 239. ini sesudah makan ya, 200 kayak gini nih, ini kolesterol. Nah terus akhirnya ini turun. Ini bulan puasa ini ya, insya Allah bulan puasa ini 127. Sesudah makan ini naik lagi, seminggu 3 hari kemudian ya, saya meriksa itu per 3 hari teman-teman ya, kadang seminggu juga pernah sih. Nah ini terakhir saya makan, saya minum manis ini 165. Terus ini tinggi nih. Ini padahal saya sudah menggunakan diet yang tinggi lemak, medium protein, karbonya sangat rendah, itu saya sudah pakai metode ini. Tapi ini kok tinggi ya segini. Ternyata setelah saya cari-cari kenapa, saya tuh masih suka nyuri makan apa itu ya, makan karbo seperti kerupuk tepung dan lain-lain, dan ngincipin es anak-anak saya itu yang es coklat gitu. Dan ini yang terakhir kemarin nih, tanggal 1 bulan 6 ini sesudah makan nih 122 nih teman-teman nih. Alhamdulillah saya senang banget. Lah ini apa aja yang saya makan. Jadi saya dietnya itu, kalau dibilang diet keto ya nggak 100%, karena saya nggak kuat, karena saya nggak suka hewani gitu loh. Kalau diet keto itu kan makannya tuh full hewan gitu ya, karbonya itu hanya 2%. 2% itu bayangkan, hanya 2 sendok makan, itu bisa didapat dari sayur mayur. Tapi saya memang bisa turun gulanya itu ya mungkin karena saya ngikutin diet keto itu pernah ya, 3 hari itu bener-bener full hewan. Saya nggak makan nasi, nggak makan tepung-tepungan, itu gula darah saya itu tadi 127. Nah ternyata kemarin ini saya pakainya gini teman-teman ya, saya kurangin makan. Memang saya nggak makan nasi ya sehari itu. Pagi itu saya sarapannya
karena saya sangat lapar banget ya. Memang orang diabetes itu teman-teman ya, godaannya tuh gampang lapar ya kan, gampang lapar, gampang ngemil gitu loh. Sekarang aja nih pagi-pagi gini tuh habis subuh itu suami saya itu atau anak-anak saya itu habis sholat tuh pada tidur. Kalau suami saya mungkin ngapain dulu, ngasih makan kucing atau ngapain, nah baru dia istirahat gitu ya. Saya tuh nggak mau tidur, saya tuh apa ngapa-ngapain, tapi saya terus ngemil gitu loh teman-teman. Orang-orang yang lain tuh pada tidur, saya tuh nggak tidur sendiri, saya tuh malah makan. Tapi saya usahakan yang saya makan itu jangan sampai menaikkan gula darah, yaitu jangan terbuat dari karbo yang tinggi. Jadi apa saja yang saya makan kemarin itu, kenapa saya bisa rendah? Nah kemarin itu saya makan tempe. Tempe saya bikin sambal tumpang, tempe yang sudah fermentasi ya, tempe busuk namanya teman-teman, atau tempe fermentasi atau tempe semangit. Nah itu saya bikin sambal tumpang, lalu saya makan pakai sayuran rebus. Itu udah kenyang banget. Terus di badan tuh juga seger gitu makan tempe itu, karena makan tempe atau makan apa ya, pokoknya badan tuh enak deh, kerenyang-renyang seger gitu loh. Apa karena fermentasinya ya, saya nggak tahu. Pokoknya terus saya itu jadi giat banget. Saya ke pasar, saya kemana-mana, saya itu mainan sama kucing, itu nggak terasa capek. Mungkin karena makan itu atau gimana, saya kurang tahu ya. Akhirnya sampai jam 2 saya baru makan siang. Makan siangnya itu saya makan bakso. Baksonya yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Nah saya hanya makan bakso itu kira-kira gak sampai seporsi, karena saya gak suka bakso juga sih jujur aja. Jadi saya mungkin makan separuh porsi. Udah, nanti terus 2 jam kemudian saya periksa. Tapi badan saya waktu itu gak lapar, gak apa loh teman-teman. Kalau memang karena tempe busuk itu, nah saya jadi berpikir saya mau bikin diet dari tempe fermentasi itu. Nah pagi ini saya akan mengulang, yaitu saya tidak makan nasi lagi, tapi saya pagi-pagi saya minum ini dulu, air putih, kemudian jamu ya. Jamu itu selalu saya minum ya teman-teman. Bagi saya, diri saya yang nggak suka pahit, saya nggak kuat minum ini, saya bikin kayak gini nih kapsul. Terus saya kapsul tinggal dikit. Jadi enak, ini jamu ini berkhasiat untuk memperbaiki pankreas, menghilangkan radang-radang, mengaktifkan kelenjar-kelenjar, mengaktifkan sel-sel tubuh, organ-organ yang sudah lemah itu diaktifkan kembali dengan herbal yang terbuat dari sambiloto, pegagan tuh khasiatnya untuk ini memperbaiki saraf. Orang diabetes itu kan sarafnya kadang-kadang terganggu ya. Kalau gula darah kita tinggi, otomatis darah kita tuh kental, dan kalau darah kental maka tidak akan bisa memberi minum organ-organ kita, istilahnya gitu kan. Dengan darah kental bagaimana dia bisa jalan ya kan. Nah dengan kita minum herbal-herbal yang sifatnya itu kayak pegagan, sambiloto itu mengencerkan darah juga. Sambiloto ya mengencerkan darah, kalau pegagan itu memperbaiki pembuluh darah, memperbaiki saraf-saraf gitu. Nah dengan kita minum herbal-herbal yang berkhasiat seperti itu, insya Allah diabetes kita itu lama-kelamaan juga bisa sembuh. Kemudian pola makan itu yang sangat penting ya teman-teman. Apa saja yang boleh dimakan untuk diet agar tidak tinggi gula darah. Ini kerupuknya kerupuk ini bukan kerupuk tepung ya teman-teman. Anda ganti aja kerupuk tepungnya, diganti seperti ini. Kerupuk kulit ya, belinya di pasar-pasar banyak, di online juga banyak. Kerupuk ramba itu saya tinggal dikit ini. Kemarin segini itu 12.000. 1 on kalau nggak salah. Nah kemudian pagi hari saya makan ini dulu, buah jangan banyak-banyak ya, karena ini manis, separuh aja atau 3/4. Saya suka pakai jeruk lemon, misalnya timun saya kasih jeruk lemon, kasih apa itu, kalau saya lagi lapar pengen ngemil gitu loh, saya suka bikin rujak tapi nggak pakai cabai ya. Nih kasih garam pink,
kasih jeruk lemon, udah gitu kayak asinan gitu, jadi kayak fermentasi gitu. Itu saya kadang nanas, beli nanas saya yang asem, jangan nanas yang manis ya teman-teman. Saya kasih garam gitu, boleh tuh untuk camilan. Kerupuknya kerupuk kulit. Kemudian camilan apa aja yang boleh, Bu? Banyak orang yang bertanya ya, Bu boleh nggak donat? Aduh jangan sayang, donat itu tepung terigu kan, kecuali tepungnya itu dari tepung keto. Tepung keto itu banyak dijual di online ya teman-teman, itu untuk pengganti tepung terigu bagi kita yang diet, tinggi lemak, tinggi protein, rendah karbo. Bisa pakai tepung keto, bisa pakai tepung almond, tepung kelapa juga ada di online ya belinya. Nah ini agar ini bisa kita konsumsi sebagai camilan karena dia membuat perut kita tuh kenyang lebih lama. Malam saya kalau lapar saya suka nyendok ini, paling 2 sendok itu udah kenyang. Kalau pagi-pagi gini juga bagus. Ini dari agar dan santan. Santan boleh ya teman-teman, tapi jangan makan karbo ya, rendah karbo. Apapun itu pasti mengandung karbo ya. Dan ini juga camilan, ini saya bikin sendiri. Ini dari tepung almond, sehat banget, tanpa terigu ya teman-teman. Nah ini camilan-camilan kita untuk menunjang diet kita ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga perjumpaan kita pagi ini bisa bermanfaat. Dan apa saja yang bisa Anda siapkan untuk menyiapkan diet Anda, yaitu Anda perlukan yang tadi itu kayak kerupuk ramba, agar, buah-buahan, kemudian jamu ya. Jamu terserah merek apa aja, yang penting khasiatnya itu untuk menurunkan gula darah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment, membantu saya membesarkan channel ini ya teman-teman, karena saya juga akan dengan senang hati membagikan resep-resep dan rahasia-rahasia penyembuhan dari diabetes, atau cara-cara trik-trik mengatasi diabetes, membantu menyembuhkan gejala-gejala diabetes. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi apabila saya bikin video-video yang baru. Sampai jumpa.